Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMH, selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ya, akan menyampaikan materi kuliah, mata kuliah cybercrime bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang memprogramkan mata kuliah ini ya. Baik, sesuai dengan RPS ya, bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep yurisdiksi cybercrime ya. Baik ya, saya akan masuk pada materinya ya. Konsep yurisdiksi cybercrime ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu apa sih pengertian dari yurisdiksi. Kata yurisdiksi itu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu jurisdiction. Dan sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu jurisdictio yang terdiri atas dua suku yaitu juris yang berarti kepunyaan menurut hukum dan diction yang berarti ucapan, sabda, sebutan atau firman. Nah, dalam hal pengertian tersebut dapat kemudian diambil 4 hal dalam hal pengertian yurisdiksi. Yang pertama adalah kepunyaan seperti yang ditentukan hukum, dan kemudian hak menurut hukum, kekuasaan menurut hukum, dan kewenangan menurut hukum. Ini 4 hal atau unsur yang kemudian menjadi bagian dari pengertian dari yurisdiksi. Ya. Baik. Nah, sementara itu menurut Mirza Satria Buwana 2007 dia mengatakan bahwa yurisdiksi merupakan cerminan dari prinsip kedaulatan negara. Kedaulatan suatu negara tidak dapat diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Jadi setiap negara itu dalam hal bagaimana pengakuan terhadap sesuatu hal, contoh dalam hal ini dalam hal cyber ya, kejahatan cyber, maka negara tersebut harus mempunyai hukum atau regulasi yang mengatur tentang cybercrime tersebut. Nah, jika tidak, maka negara lain tidak akan mengakui. Jadi ini soal kedaulatan negara dalam hal pengaturan terhadap sesuatu ya. Nah, kemudian dalam hal penggunaan yurisdiksi dapat kemudian dilihat pada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip yurisdiksi teritorial. Nah, prinsip ini yaitu menyangkut berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah ditentukan dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi ini adalah dilakukan pada wilayah teritori dari negara tersebut. Contoh di Indonesia adalah yang ketika terjadi pada wilayah negara Indonesia tersebut. Jadi hukum pidana hanya berlaku jika pelanggarnya melakukan pada bagian wilayah dari negara tersebut. Contoh dalam hal ini adalah Indonesia. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Jadi ketika tindak pidana itu terjadi di Indonesia, maka hukum pidana Indonesia yang kemudian berhak untuk mengadilinya atau kemudian memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah teritori Indonesia. Ya. Nah, kemudian prinsip personal, yurisdiksi personal ya. Ini suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan dilakukan dimanapun juga. Nah, sebaliknya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan diterima secara universal. Jadi, contoh ada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negara Indonesia atau di negara lain, maka negara Indonesia yang kemudian berhak untuk memberikan sanksinya. Nah, ini hal lain pula, negara juga dapat memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Contoh dalam hal kasus TKW yang ada di Arab Saudi ya. Nah, kemudian dalam hal prinsip yurisdiksi nasional ini kemudian dibagi dalam 2, yaitu prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif ya.
Nah, apa itu prinsip nasional pas aktif? Prinsip nasional aktif adalah negara dapat menerapkan jurisdiksi tidak pidana sekalipun tidak pidana itu dilakukan dalam jurisdiksi negara lain. Ini tadi dalam hal pengertian umumnya tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam hal aktifnya seperti ini ya. Kemudian nasional pasif yaitu suatu negara berhak melindungi warga luar negeri dan apabila negara tertentu di mana terjadi menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tidak pidana itu apabila orang itu berada dalam wilayahnya. Jadi memang di sini ada dua hal antara nasional aktif yaitu negara berhak untuk memberikan tidak pidana walaupun dalam hal warga negara yang melakukan kejahatan di negara lain. Nah, nasional pasif yaitu melindungi warga negara luar negeri dan apabila negara tertentu di mana menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu apabila orang itu berada di wilayah. Contoh, kejahatannya di luar negeri. Kejahatannya adalah kejahatan dalam hal menyerang negara lain. Tetapi orang tersebut berada di Indonesia, maka negara berhak untuk menghukum warga negara tersebut yang telah menyerang negara lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip perlindungan. Bahwa peraturan hukum pidana berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia. Baik dilakukan warga negara Indonesia atau bukan yang dilakukan di luar Indonesia. Jika tidak tersebut mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan. Jadi ini adalah perlindungan negara bahwa warga negara berhak untuk menyerang negara berhak untuk memberikan sanksi, memberikan hukum kepada warga negara atau lain bukan warga negara yang kemudian menyerang terhadap keamanan dan keutuhan negara, contohnya di Indonesia. Ini dapat ditemukan dalam pasal 4 KUHP ya. Nah, kemudian yang keempat adalah yurisdiksi universal. Ini setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia negara-negara lain. Prinsip ini diatur dalam pasal 438 dan pasal 444 KUHP. Yurisdiksi universal ini juga terdapat dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 angka 2 dan pasal 4 angka 4 sepanjang kepentingan-kepentingan negara lain juga dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pidana tersebut. Jadi ini sifatnya adalah universal yang telah menjadi kesepakatan bahwa setiap negara berhak untuk memelihara keamanan ketertiban dunia negara-negara lain. Ini diatur dalam pasal 438 dan pasal 44 KUHP ya. Nah, bagaimana dengan prinsip cybercrime, yurisdiksi cybercrime? Yurisdiksi pada cybercrime berkaitan dengan masalah kekuasaan atau kewenangan, yaitu siapa yang berwenang mengatur dunia internet. Masako Hamano membedakan pengertian cyberjurisdiksi dalam sudut pandang dua, dalam sudut pandang dunia cyber, virtual, dan sudut hukum. Nah, jadi yurisdiksi cybercrime ini adalah soal siapa yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang mengatur tentang dunia internet. Kenapa demikian? Karena cybercrime ini adalah suatu kejahatan transnasional ya, kemudian susah untuk menentukan terhadap di mana lokasi karena sifatnya dia virtual, di mana lokasi tidak pidana tersebut dilakukan atau cybercrime tersebut dilakukan. Nah, ini tentunya sangat menyulitkan ya. Namun menurut Masaki Hamano, dia kemudian membedakan cyber jurisdiksi dalam dua hal, dunia cyber dan dunia cyber atau virtual dan dunia sudut hukum. Nah, dalam sudut dunia virtual, menurut Hamano bahwa jurisdiksi sering disebut sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna untuk menetapkan aturan dan melaksanakan pada masyarakat di ruang cyber. Jadi di sini adalah pemerintah dalam hal yang di negara itu yang berhak untuk kemudian menentukan menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat. Jadi ini tergantung pada di mana
eh, internet itu kemudian diadakan. Tentu pemerintah Indonesia, yang kemudian berhak untuk menetapkan aturannya berdasarkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah sudut hukum. Ini adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka yang di ruang siber. Jadi ini pemerintah yang kemudian berhak untuk mengadili pengguna internet, ya. Jadi menurut Hamano seperti itu dalam dua pendekatan, yaitu sudut virtual dan sudut hukum, ya. Nah, permasalahan menerapkan yurisdiksi. Masalah yurisdiksi cyberspace ini sulit untuk diselesaikan karena tidak ada satu negara yang berhak untuk memutuskan bahwa yurisdiksi di dunia main. Hal ini muncul karena sulitnya memutuskan di mana wilayah cyberspace itu berada. Jadi, ini sudah yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah kejahatan transnasional. Susah untuk kemudian menetapkan di mana wilayahnya itu. Nah, oleh karena itu, maka dalam hal susahnya dalam hal menerapkan prinsip menerapkan terhadap yurisdiksi tersebut, cybercrime tersebut, coba ditawarkan satu konsep yurisdiksi, yaitu prinsip ubikuitas. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa delik-delik dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar wilayah teritorial suatu negara harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Jadi sebetulnya prinsip ini menegaskan tentang di mana terjadinya suatu kejahatan tersebut. Nah, ini adalah merupakan pendekatan yang kemudian coba ditawarkan dalam hal bagaimana penerapan yurisdiksi tersebut. Nah, atau kalau kita lihat rumusannya adalah di sebagian wilayah teritorial negara atau sebagian di luar wilayah teritorial. Jadi maka karena memang susah untuk ini, karena bisa saja pelakunya di Indonesia, tetapi yang diserang adalah soal keamanan cyber di negara lain. Jadi makanya lewat prinsip ubikuitas ini dilakukan pendekatan untuk bagaimana bisa menentukan tentang lokus terhadap perbuatan dalam hal kejahatan cyber tersebut. Nah, prinsip ini pernah direkomendasikan dalam International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction of Practice of Frontal Internationally, Domestic and Regular and Fraudulent. Ini di Oregon, Amerika Serikat tanggal 19 sampai 23 Maret. Jadi prinsip ini sebetulnya telah ditawarkan pada pertemuan internasional, ya, yang salah satunya adalah dalam hal membahas tentang kejahatan cyber, ya. Nah, kemudian kemudian dalam hal permasalahan pemidanaan pada aspek lokus delicti tadi yang saya katakan, Sudarto mengatakan begini, untuk menentukan seseorang di depan pengadilan perihal tindak pidana, jadi untuk menentukan seseorang di depan pengadilan perihal tindak pidana, maka harus pasti tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam hal ilmu hukum pidana, maka harus tepat di mana waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ketentuan tentang waktu diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana. Jadi ini soal contohnya gini. Contoh undang-undangnya dibuat tahun 2008. Tetapi kejahatan dilakukan tahun 2007. Maka kejahatan tersebut belum dapat diterapkan. Kejahatan tersebut tidak dapat diberikan sanksi tindak pidana. Tetapi kalau undang-undangnya diberlakukan tahun 2008. Nah, kejahatan-kejahatan yang setelah undang-undang itu terbentuk, maka kejahatan tersebut dapat diberikan sanksi tindak pidana. Nah, sedang ketentuan tentang tempat diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang Indonesia dapat diperlakukan
dan juga pengadilan mana yang berkompeten untuk mengadili. Jadi tempat ini adalah soal kewenangan terhadap undang-undang mana yang kemudian yang dapat memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Nah, ini tidak hanya soal undang-undang, tetapi ini juga tentang pengadilan yang berkompeten. Nah, ini karena kalau lokusnya adalah di Makassar, maka pengadilan Makassar. Nah, ini menurut Sudarto, maka ini harus kemudian clear dulu dalam hal karena sifatnya kejahatan cyber adalah kejahatan transnasional, maka perlu untuk kemudian menentukan lokusnya dan lokusnya seperti apa terhadap kejahatan cyber itu karena sifatnya transnasional ya. Nah, dalam hal lokus delikti tersebut coba kita lihat pada 3 pendekatan teori. Yang pertama adalah teori perbuatan material. Menurut teori ini, maka yang menjadi lokus delikti adalah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Jadi ini terhadap di mana tempat dia melakukan tindak pidana tersebut. Contoh di Indonesia, ya diberlakukan hukum Indonesia. Kemudian teori alat yang digunakan. Menurut teori alat yang digunakan, maka delik dilakukan di tempat di mana alat yang digunakan itu menyelesaikannya. Jadi contoh dalam hal dilakukan dalam alat atau dalam hal jaringan komputer Indonesia. Maka lewat teori alat digunakan, maka orang melakukan dengan menggunakan jaringan di internet di Indonesia, maka dia kemudian diberikan sanksi dengan hukum pidana di Indonesia. Teori akibat, menurut teori akibat, maka tempat akibat yang menjadi lokus delikti. Nah, berbeda halnya dengan dua teori tersebut, karena ada sifatnya keterbatasan. Nah, dalam hal teori akibat, yang di sini adalah contoh gini. Contoh penjahatnya dari pelaku cybercrime-nya ada Indonesia, tapi yang kemudian yang diserang adalah negara Malaysia, maka negara Malaysia sebagai akibat. Nah, sebagai akibat itu menurut teori ini yang kemudian dapat menyelesaikan terhadap masalah kejahatan cybercrime tersebut. Nah, kemudian dari hal tadi saya kemudian mengambil kesimpulan. Yang pertama kesimpulan. Cybercrime itu sebagai salah satu kejahatan transnasional telah membawa persoalan kepada masalah yurisdiksi. Inilah kewenangan suatu negara untuk mengadili suatu perkara karena setiap negara mempunyai yurisdiksi masing-masing yang harus dihormati oleh negara lain. Sedangkan cybercrime yang berada di dunia maya, sehingga jurisdiksi negara mana yang berhak untuk mengadili kejahatan cybercrime tersebut, sedangkan setiap negara mempunyai kepentingan. Jadi ini sebetulnya harus memang harus memang ada suatu kesepakatan internasional bagaimana dalam hal pemberlakuan undang-undang yang dalam hal ini pelaku kejahatannya, contoh yang tadi saya katakan tadi bahwa kalau kejahatan Indonesia, dia warga Indonesia, maka itu tidak soal. Itu dihukum pada negara di negara Indonesia. Namun, jika kemudian pelakunya Indonesia, tapi yang diserang adalah negara lain, maka ini harus kemudian kalau menurut teori akibat, maka harus dihukum di negara Malaysia tersebut. Nah, ini sebetulnya. Nah, begitupun juga dengan warga negara kita ada di luar, atau contoh menggunakan internet di luar, dengan kejahatan di luar. Maka ini sebetulnya yang mana penting, yang mana hal yang pantas untuk kemudian memberikan sanksi. Apakah negara Indonesia atau negara lain tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini penting dalam hal bagaimana yurisdiksi ini harus dibuat dalam satu kesepakatan nasional agar kemudian setiap negara mempunyai kedaulatan dalam hal bagaimana menanggulangi terhadap kejahatan cybercrime ini. Nah, dalam hal mengakhiri materi kuliah ini, saya kemudian memberikan satu tindak lanjut dalam materi ini, yaitu dalam hal 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan yurisdiksi? Pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Yang ketiga, menurut Mas Haki Hamano memberikan pengertian yurisdiksi, sebutkan dan jelaskan pengertian tersebut. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat digunakan, dan teori akibat? Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan prinsip ubiquitas? Jadi
Dalam hal menjawab pertanyaan tersebut, silakan jawabannya dibuat dalam rekaman video ya, dibuat dalam rekaman video dan video tersebut diunggah pada masing-masing akun YouTube ya, diunggah dalam masing-masing akun YouTube. Nah, adapun dalam hal pengumpulan video itu silahkan dikirim di link grup WhatsApp kelas kuliah sehingga menjadi dasar absensi kehadiran kalian pada pertemuan 4 mata kuliah cybercrime ini ya. Jadi itu mungkin materi dari saya, silakan untuk dipahami dan dilakukan tidak lanjut terhadap soal yang telah sampaikan tadi sebanyak 5 butir soal ya. Saya kira itu cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.